Jadi disarankan kalau Anda ingin memberikan madu ke anak Anda, tunggu sampai anak Anda usianya di atas 1 tahun ya. Itu pun diberikan dalam jumlah sedikit dulu. Oke, halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Jadi di video kali ini saya akan membahas topik kesehatan, tapi yang saya ambil dari sebuah berita. Jadi beberapa hari yang lalu saya dapat sebuah berita dari teman saya, dan karena berita tersebut saya dapat banyak pertanyaan dari teman saya tadi. Nah, untuk itu saya akan bahas di video kali ini. Judulnya adalah Anggap Susu Formula Haram, Bayi 34 hari diberi minum susu kambing dan madu hingga keracunan. Nah, seperti apa pembahasannya? Tonton setelah yang satu ini. Oke Sobat Sehat, sebelum saya mulai videonya, saya mau menginfokan buat Anda semua yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, Anda bisa kunjungi boxsehat.com. Jadi di sana menyediakan produk-produk, berbagai macam produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, herbal, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa produk yang cocok buat Anda. Oke, tonton videonya. Nah Sobat Sehat, untuk kasus kali ini saya tidak akan membahas dari sudut pandang agama. Ya, karena itu bukan kompetisi saya. Dan saya akan membahas kasus ini dari sudut pandang kedokteran atau medis ya. Jadi ini akan menjawab pertanyaan Anda, usia berapa sih anak itu boleh mengkonsumsi madu? Nah, jadi madu sendiri mengandung bakteri ya, namanya Clostridium botulinum. Nah, pada anak-anak usia di bawah 1 tahun, sistem pencernaannya belum mampu untuk mengatasi si bakteri tadi. Walaupun madu terkenal sebagai minuman yang sehat, bisa menggantikan gula dan lain-lain, memberikan energi ya. Tapi kalau untuk anak-anak yang di bawah usia 1 tahun, sistem pencernaannya belum siap ya untuk mencerna madu, terutama bakterinya tadi. Apa yang terjadi kalau si anak tadi yang di bawah usia 1 tahun diberikan madu tersebut? Jadi anak tadi akan keracunan ya. Jadi kalau kita belajar dulu, bakteri ini menghasilkan toksin. Nah, toksin ini banyak sekali digunakan di dunia kecantikan ya. Jadi kalau Anda yang tahu botok ya, biasanya pada wajah, kemudian pada ketiak untuk mengurangi pengeluaran keringat yang berlebihan, pada telapak tangan. Nah, racun yang digunakan adalah racun yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Jadi kalau si tubuh anak tidak bisa mencerna madu tadi dengan baik, terutama toksinnya atau racunnya, akhirnya akan muncul gejala, yaitu sulit buang air besar, kemudian terlihat lemas, susah bernapas, susah menelan, kemudian tangisannya pun jadi lemah, ya. Kalau lebih parah, nah ini bisa membuat otot-ototnya menjadi lumpuh, terutama otot pernapasan ini yang bahaya. Jadi disarankan kalau Anda ingin memberikan madu ke anak Anda, tunggu sampai anak Anda usianya di atas 1 tahun ya. Itu pun diberikan dalam jumlah sedikit dulu. Kemudian pemberian susu kambing ya. Jadi pada kasus ini diberikan madu dan susu kambing. Ya, kalau ini yang saya pikirkan sekarang adalah kalau kita bicara soal susu kambing, ya tentu saja untuk anak kambing yang baru lahir. Kalau kita bilang susu sapi, ya tentu saja untuk anak sapi yang baru lahir. Bagaimana kalau untuk anak manusia yang baru lahir? Ya kita bilang bayi ya tentu saja harus diberikan ASI. Kalaupun susu kambing atau susu sapi tadi mau diberikan ke anak manusia, ke bayi, itu kan harus dilakukan diformulasi terlebih dahulu. Jadi bukan berarti susu segar baru diperah, kemudian diberikan ke anak bayi. Ya. Jadi sistem pencernaannya masih belum cukup atau belum mampu untuk mencernanya. Apalagi susu tadi kan kalau kita lihat dari prosesnya harus dipasteurisasi, kemudian intinya untuk mengurangi jumlah bakterinya, kemudian zat-zat gizinya ada yang harus dikurangi juga mungkin karena tidak sesuai dengan sistem pencernaan bayi tadi. Nah, dari berita yang saya baca ini, saya ingin menyampaikan buat Anda semua, buat para pasangan yang ingin punya anak atau barusan menikah. Jadi ada namanya ASI eksklusif, dan menurut WHO pemberian ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja pada bayi sampai usia 6 bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan yang lain. Jadi cukup diberikan ASI, jadi jangan berpikir kalau cuma diberikan ASI nanti anak Anda akan kekurangan gizi. Tidak seperti itu. Jadi pada saat Anda usia, jadi tubuh manusia ini pintar. Tuhan menciptakan tubuh ini pintar, dan ketika bayi Anda berusia 1 hari, ASI-nya akan cocok untuk bayi usia 1 hari. Kemudian pada saat bayi Anda usia 1 bulan, ASI tersebut juga akan cocok untuk bayi berusia 1 bulan. Jadi kesimpulannya adalah, jadi para pasangan, orang tua, kemudian orang-orang terdekat ya harus update ilmu juga, harus rajin-rajin baca apa yang boleh diberikan untuk anak Anda, apa yang tidak boleh diberikan ya. Atau paling simpelnya mungkin kalau Anda tidak tahu harus cari informasi kemana, silakan konsultasi ke dokter anak. Jadi jangan sembarang diberikan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat Anda semua. Saya doakan Anda tetap sehat.
Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.